Kan saya bilang, Pit, mau apa ini kalau di salon toh, potong rambut. Dulu aku rambutnya begini bang, pendek kayak gini. Bahkan aku potong sendiri. Gokil saya bilang. Kayak Ariel pas pandemi. Gunting rambut sendiri toh. Ariel pas pandemi. Saya bilang, gak apa-apa bang, gitu aja. Begitu lah, cukur tes. Pakai kacamata, komennya orang, wis, Adrian Nabi Kupul. Jangan. Bagaimana, Mi? Bang, Ye, nih, kalau maki ngunyah batagor. Asas Makassar ini? Tidak jadi ya? Enggak sih. Bukannya. Kalau yang asas Makassar, enggak tahu. Kalau di Makassar ada beginian, yang begini tuh ongol-ongol namanya. Songkol. Bukan. Songkol. Songkol beda lagi dia. Songkol enak banget itu songkol. Songkol begadang enaknya. Karena dia main di apa? Main Kelapa. di fish kita, ikan kecil, ikan kering. Ikan kecil-kecilnya itu. Yes, itu dia kelapa. Maut sekali itu. Maut. Nah, baru dia ada ininya, sambal-sambal. Iya. Itu ikan kecil-kecilnya. Iya. Kayak cuma 4 ekor deh. Atau 3 ekor itu. Iya enggak sih? Iya. Kadang tuh dia tuh di sini tuh. Iya. Dan di ujung-ujung sekali tuh. Iya. Tapi entah kenapa. Dari pertama kita makan sampai habis itu barang. Rasa ikannya ada terus. Coba pikir. Iya tuh. Sampai dicuci tangan Sampai masih dicuci ada. tangan tuh. Kayak masih ada itu rasa ikannya. Itu Iya. kelebihannya itu. Menempel dia memang. Itu dalam hatinya tuh. Pas dibawa datang tuh. Kecilnya ikannya. Ini. Aduh, Kurang power kalau kurang gitu. power tuh. Tapi kau makan nih. Coba Sampai kau kau makan. cuci tangan. Masih ada itu rasanya tuh ikan tadi. Sampai kau sahabat temanmu. Habis kau makan songkol. Habis kau makan songkol kah? Saking ini. Saking kuat itu. Jangan kau pandangin itu kehadiran ikan kecil-kecil berapa ekor. Jangan kau. Dulunya itu katanya itu besar. Oh, Tapi 4 hari baunya. besar. Mohon maaf, agak 1 minggu ini. 1 baunya. minggu ini bau ikannya. Kecil-kecil kalau begitu deh. Sedikit, kecil Kasihan sedikit. orang-orang juga. Pengen juga bau coto, bau yang tahu, lain tuh. nggak mau dia berhari-hari kasih ya. Wih, sudah 3 hari aku makan coto, masih bau ikan. Karena dia bilang, mohon maaf, Mama Lemon saja dia bilang, Mama nggak bisa, Mama. nggak bisa. Si mama sayangnya berubah jadi Mama sayangin, nggak bisa saya Nggak bisa hilang. tuh. Ampun kasihan. Itu. Ini kalau ini ongol-ongol tapi dia Ongol-ongol saja. ya manis gitu. manis. sih. Boleh. Bang Ari keriting. Saya sebenarnya ada beberapa juga yang mau saya obrolkan begitu, karena kan bisa dibilang saya juga stand up di awal toh. Lihatnya Bang Ari keriting. Kalau masih ingat ya di Suci 4 itu ada materi yang 3, saya suci Suci 3. 3 itu ada materi yang menurut saya terlalu terngiang-ngiang, agak lumayan lama di sayanya, karena itu pertama kali saya melihat stand up comedian juga tuh kompetisinya. Kalau YouTube-nya Bang Radit kan sudah nonton. Ternyata baru saya tahu beat itu ketika sudah pecah itu kita sudah closing kan. Nah, saking lucunya maksud saya materinya Bang Ari yang upacara. Oh iya. Dia tahan itu toh. Istirahat di tempat gerak. Begini. Itu saya masih berharap Bang Ari ada lanjutannya, tapi sudah ditutup di situ toh. Itu berhari-hari saya pikir. Ini bagaimana itu lanjutan jadi? Gimana itu lanjutan jadi? Saking nempelnya itu storytelling itu sumpah. Kayak kentang dikasih, kentang. Iya, kentang kayak Dar, ya masih mau. Kayak kita nonton itu masih mau begitu. Masih apa selanjutannya itu? Di itu ya, di Suci itu kasih Suci, bawa? di Suci itu, di Suci. sebenarnya. Dan nggak tahu kalau mungkin sering dibawa di manapun, tapi saya nontonnya di Di Suci Suci. itu. Lama sekali itu materi itu. Memang cara itu kayak, kalau saya sih lihatnya Bang Ari storytelling memang. Storytelling. Sejak awal kayaknya saya lebih nyaman dengan pakem storytelling itu sih. Karena, tapi salah satu storytelling itu memang Arif Brata sekarang sudah mumpuni banget lah untuk storytelling lah. Kintung. Betul, ini betul. Betul. Tapi pasti merasakan bedanya kita bawa storytelling dengan materi-materi pada umumnya itu harus berani main hening. Itu Iya betul. kan? Iya. Harus berani main hening. Nggak bisanya orang yang... Karena, apa nih? Iya itu tadi setupnya harus hening. Harus kuat, harus solid toh. Iya. Jadi nggak boleh bercanda di setup. Ya, nggak Iya, boleh diganggu-ganggu itu setup Iya, dulu. harus agak cukup serius kalau itu. Jadi sebenarnya kalau storytelling itu menurutku tantangan itu adalah harus berani main hening. Tapi nonton Dave Chappelle yang terbaru deh.
Ah itu belum saya nonton. Oh itu seru banget. Saya tuh lihat itu kayak Saya mau juga bilang sih. itu. Orang sudah tidak peduli lagi dengan LPM. Heningnya itu bisa lama-lama banget tapi tetap menarik, tetap bisa ikuti apa yang dia mau sampaikan. Nah itu maksudnya storytelling itu tetap orang tuh terbawa dengan cerita kita, bukan yang cuma di situ pembicaraan atau pembahasan Iya. toh. Jadi ada yang kayak dituju ini. Sehingga keheningannya itu orang tidak pedulikan, tidak apa-apa karena memang mau dengar ujungnya. Heningnya itu hening menyimak, bukan Iya, menyimak. bukan hening ngapain nih kita nih Iya, gitu. itu. Jadi sehingga tidak bisa kita tambah-tambah apa punchline sedikit, orang sudah kayak bohong-bohong ini. Iya, Bohong ini, nggak yakin ini, nggak paling yakin. stand up ini. Kan harusnya dari dulu dia tahu cara stand up. Harusnya dari dulu dia stand up ini kah? Nggak serius ini. Udah serius bercanda ini kayaknya. Ujung-ujungnya lucu ini kayaknya. Karena ya mungkin teman-teman komika yang mungkin baru coba storytelling itu, kalau bagian heningnya itu keluar sedikit memang kayak Salah kayak ini cara kayak aku. ini saya atau Iya. termasuk Ate kemarin spesial tuh, bahkan waktu kombut tuh bisa saya bang ada kosong sedikit tidak bisa. Jadi setiap ini dihajar lagi punchline, tapi tetap lucu dia tapi ya Baru kayak balik lagi memulai ke- dari awal lagi Iya, begitu, iya. memulai dari awal lagi begitu. Minta air? Silakan. Ini ada Batagor juga. Sudah dari pertama ditawarkan di Batagor ini. Kayak Bakso tahu? Batagor. bakso. Tahu goreng. Itu. Tapi iya kah? Aslinya iya. Tapi nggak ada baksonya. Nah itu kayak nggak ada berarti. Bakwan berarti bakwan tahu goreng. Nggak ada baksonya ini. Nggak ada Kalau aku baksonya lihat nih. Kayak kalau kata Mas Mukti, bakso tahu gedung olahraga. Kalau katanya gedung olahraga gedung gornya. olahraga. Betul. Kalau kata dia, iya masuk akal juga kalau misalkan yang jual di depan situ toh. Gitu. Bakso tahu goreng. Tuh betul, tidak ada baksonya. Salah Ini berarti. kan nggak ada baksonya. Ada nggak? Ini hitungannya bakso kayaknya deh. Yang ini nih. Bukannya itu hitungannya Tahu ya? Terserah lah. somai. Jadi kita itu tidak peduli makanannya apa yang penting enak. Iya. Cuanki. Oke. Cari uang jalan kaki. Kebanyakan cari uang jalan kaki. Yang tahu itu dikasih air di, bukan? Ya. Agor. Hah? Agor. Astor kali. Algoritma. Agor itu aci digoreng. Oh, maksudnya Cireng. Cireng deh, cireng. Aci digoreng. Iya. cireng. Dari cireng ke agor. Ya terserah sih. Poinnya sih sama, tapi kayaknya nggak ada yang pakai itu deh. Agor apa ini kayak nama orang atau aci digoreng? Aci digoreng. Cireng. Aci digoreng. Oh iya, aci digoreng. Oh, dia ambil main di belakang Iya, dia. main di belakang dia. Main Tadi di belakang. saya ambil di depan. Kaget. Habis itu di Malang komunitas juga toh. Terus, ini yang mau kutanyakan. Sepanjang saya titik kumpul toh. Alhamdulillah pas Ramadan juga kemarin. Bang Hari, Mamat, Bang Abdur. Pras. Iya, kan Bang Pras kadang keluar toh atau apa cek-cek apa. Nah, mereka bertiga ini selalu ngobrol dan selalu berdebat, selalu beropini. Tapi bukan yang kayak mau baku hantam ya, tapi kayak saya pribadi menilai itu ya kayak ya ini orang-orang kuliah di luar menurutku. Ada jelas pemikiran, ada opini yang mau disampaikan begitu. Ya maksudnya lahiran maksudnya lulusan mahasiswa di luar begitu. Ada ininya, Iya. ada hal-hal kayak begitunya ya. Kenapa? Memang di kampus disuruh kayak begitu kah? Tidak juga, cuma kayaknya itu udah jadi habit deh kesehariannya kita untuk Keseharian di mana? metode komunikasinya utamanya saya dengan Mamat, dengan Abdul itu kayak metode komunikasi. Makanya kita di titik kumpul tuh beruntung ada Pras. Iya kasih. Tidak ada Pras tidak bikin apa-apa itu. Yakin saya. Cuma Terlalu ada banyak dia- berdebatnya. berdebat terus. Nah, kalau kita dengar dari sudut pandang dia benar. Habis itu iya ada benarnya juga. Ini benar juga. Jadi kayak mana ini? Saya kayak di sini. Kalau sudah bingung itu nak kode mak.
mana ini berata? Nggak tahu saya, nggak tahu. Nah kalau Bang Ari menurutnya? Iya, ada batu-batunya, ada kepala-kepala batunya memang masing-masing. Jadi, tapi sebenarnya saya dengan Abdul itu cenderung satu haluan. iya kah? Iya, Mama tuh yang kadang-kadang suka kayak saya Ada. iya, jadi kalau misalnya Iya. saya bilang begini, Mama bilang begini, itu pasti saya malah kayak, tapi kan Mama begini, nanti Abdul masuk gitu. Iya. Sebenarnya itu Mama yang kita Oh. serang, kadang juga saya yang diserang. Iya kadang juga. Tapi fair maksudnya ketika kita misalkan setelah Sering saya kayaknya deh, kayaknya saya deh. Sering, iya, Setelah iya. saya pikir kayaknya saya deh. Misalkan sudah itu, sudah di tag toh, habis itu ngobrol nih, kau tuh terlalu bercanda soal brand. Sudah. Yang mana kata Abdul? Yang mana? Yang mana? Kau itu terlalu bahaya itu. Kau itu terlalu bahaya itu, jangan terlalu begitu sama brand. Mamat support kan? Iya support. Besoknya Anda lagi yang, tadi Bang Ari begitu juga. Tidak aman itu. Jadi kalau lihat Standarnya yang mana sih ini? Iya mana standarnya nih yang mana? Jadi saya kayak yang mana ini? Jadi sumpah itu yang di titik kumpul saya. Ada kan rasa agak nahan-nahan dulu. Oh mau bertanya deh. Tapi baru dari sini sudah. Tapi kalau ini, ambil saja. Deh, harus memang cepat maju, harus potong pembicaraan orang. Dan kalau tidak, Keras sekali mulutnya. kalau kita mau tunggu hening, tidak ada. Tidak ada. Menurut Bang Ari, kita ini kan, ini sudah zamannya juga tahu ajaran baru kayaknya jadi masuk kampus. Itu orang-orang yang misalkan nonton. Perlukah orang dari kita di kampung untuk kuliah di Jawa ini? Menurutku perlu. Tidak harus di Jawa, tapi sebenarnya enak itu di luar kampungnya kita. Di luar kampungnya kita sendiri begitu deh. Jadi tidak harus di Jawa. Patokannya itu bukan harus di Jawa. Misalnya orang Makassar. Iya. Kalau misalnya mau kuliah di Ambon, mungkin boleh. Atau di Manado, atau di Sumatera. Yang penting misalkan dia mencoba keluar dari Zona nyamannya. Karena kadang-kadang kalau kita keluar itu bikin kita mau nggak mau itu harus adaptasi. Itu jadi Iya, proses adaptasi itu yang menurutku berat saja, menurutku. Mulai berkembang setelah benar-benar 100% memutuskan merantau di Jakarta, sehingga di-push untuk langsung adaptasi. betul. Mungkin judulnya bukan keluar untuk studi, tapi kan hitungannya keluar dari kampung. Karena secara itu yang begitu tidak diajarkan caranya beradaptasi toh. Iya. Kita sendiri yang cari tahu, iya. Kita Dan cari tahu. caranya orang beda-beda. Iya. Makanya caranya saya beradaptasi dengan kehidupannya saya di luar daerah dengan caranya Berata pasti berbeda dan hasilnya pun pasti berbeda. Hasilnya berbeda dan itu ya maksudnya sama-sama aja semua tuh karena kan masing-masing yang merasakan menurut versimu kau ini oke, menurut saya ini oke begitu nih. Dan tidak harus keluar untuk sekolah menurutku. Keluar untuk bekerja pun itu misalnya cari pengalaman di luar itu juga penting. Iya tuh itu tuh kayak merantau begitu deh. Iya, jadi misalnya ada teman-teman yang merasa kayak tamat SMA belum bisa kayak lanjut sekolah. Iya. Cari-cari kerja dulu deh. Nah, boleh gak cari kerjanya? Agak coba gitu cari, iya. Oh, iya. Karena banyak juga saya itu orang yang merantau dari nol, yang maksudnya merantau bukan untuk studi, tapi justru dia berhasil karena mindset bekerjanya itu beda banget. Iya, sama. Ya begitu kadang misalkan kalau kita sudah merantau ada yang perasaan sendiri gini di sini, yang mau tidak mau harus fight. Fight, iya. Iya harus Antara sendiri di sini mau tidak mau harus fight, atau sendiri di sini saya tidak punya beban untuk bertarung apapun. Iya, itunya juga. Itu tuh salah satu yang mungkin luput. Bukan hanya masalah kita nekat karena sudah nggak ada pilihan, tapi justru kita nekat karena banyak pilihan. Contoh kecil, ada beberapa teman-teman yang misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dia bisa kerjakan di sini dengan nyaman, tapi di kampung tidak akan mungkin dia mau kerjakan itu karena dalam tanda kutip. Iya, ada yang lihat. Ada apa dibilang orang nanti kalau saya begini nih. Kalau ini gue kerja. Iya. Itu ya sih. Iya nggak? Yang bikin tahan gitu. Tapi di sini normal banget. Normal aja. Mau kapan kerja yang penting halal toh. Iya. Iya. Kalau di sini tuh normal banget pekerjaan kayak begitu. Maksudnya tidak membuat harkat dan martabat seseorang turun hanya karena mengerjakan itu. Iya, betul. Tapi di daerah
bisa jadi, ih, kenapa kau mau kerja kayak begitu? Iya, belum apa nu kerja yang ini, ikut dong. Iya. Apa kodongnya ini? Misal tipis-tipis ya. Iya. Unit di film. Pekerjaan Iya, unit. iya. Memasak, bikin kopi, Iya. bawakan kopinya kru apa segala macam. Di daerah mungkin bisa jadi itu kayak, Kodong apa? iyo, ini baru gua hanya bikin-bikin kang orang kopi. Iya tuh perasaannya gitu. Iya, betul. Padahal dalam sebuah institusi pekerjaan film, unit itu kita hormati. Dihormati ya. Iya. Dan itu tugasnya dia juga. Tugasnya dia dan maksudnya dia yang paham Iya, betul. apa kru mentalitasnya seperti apa, Iya, jam berapa kasih keluar apa. Iya. Kehadirannya itu tidak dipandang seperti pikirannya kita kalau di sana mungkin. Betul. Iya, itunya deh. Tapi kalau di sana itu maksudnya itu teman-teman sendiri itu tidak mendiskreditkan, tapi lebih kepada kayak godain. Iya. Iya kan? Kayak, oh jadi apa kau bikin di situ? Apa udah bikin di situ? Masa cuma begitu-begitu. Itu kan sesuatu yang kayak, Nggak perlu juga kasih begitu sebenarnya. iya, ketika di kampungnya kita mungkin itu jadi something, tapi ketika di kampungnya orang itu tidak ada. Maksudnya Iya. itu seperti itu. Dan itu hal biasa aja memang. Iya, iya. Dulu juga kan maksudnya saya jadi pelayan kopi juga Di mana? di kampus. Oh, filosofi kopi juga. Belum sekeren itu. Belum kan? Iya, iya, Dulu maksudnya kalau di kampung mungkin kita sudah kuliah, sudah apa, sudah jadi ketua ini. Masa kau bikin Masih kau bikin-bikin kopi untuk Ya, orang. itu. Toh? Iya. Tapi saya tidak, karena di kampungnya orang. Siapa mau tahu juga saya bikin apa? Betul. Bahkan kita ditelepon ini, kau Iya. sudah makan? Sudah ya. Kita orang tua nggak tahu kita nggak makan tahu. apa. Iya. Itu jadi. Mengutang sama teman kalau di kampung, betul. santai saja gitu. 20 dulu ya, bisa 20 dulu, beli iya. makan. Dia kasih, oh ada, ya toh. Kalau di kampung kan juga mungkin 20 itu sampai mi kemana? Ya, pinjam-pinjam gitu iya, dia. iya, misalnya gitu. Pinjam-pinjam itu dia. Misalnya Bro. itu. Padahal mah nggak apa-apa aja sebenarnya. Jujur ya, di kampung jarang sekali orang pinjam uang, betul nggak? Jarang ya. Iya, jarang sekali. Karena itu sesuatu yang kayak mohon maaf kayak aib begitu Iya. deh. Hitungannya Iya, kayak. tapi kalau di lingkungan kita di kampus itu normal banget. Kenapa jadi normal? Karena Ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa sebenarnya. Itu tuh bukan hal yang salah. Kau pinjam, kau ganti. Iya, ya intinya kau ganti Iya, toh? kau pinjam, kau ganti. Iya. Kalau di daerahnya kita itu, Bagaimana deh? benar, bagaimana dik? Iya. Sehingga maksudnya mungkin itu juga bukan karena tradisi yang buruk, tapi karena memang menurutku rasa sungkan itu lebih besar kalau di kampung itu. Iya, Karena ada orang yang kampungnya kita itu mau membanggakan mereka. Iya, ada yang mesti dijaga juga. Iya, sehingga kita tidak mau itu terlihat gagal di hadapannya mereka. Kalau di kampungnya orang, proses itu jadi kita jalani. Iya. Berat waktu itu, Iya. temani-temani kasih payung-payung Iya, orang. iya. Telko. Telko. Betul. Bawa handuk ada di dalam apa namanya itu iGlow. Iya, Ada handuk dingin, ada handuk hangat. Betul. Nggak apa-apa. nggak Lucu apa-apa. sih kan? menurutku. Iya Aman kan? sih. Tapi kalau di kampung, Kayaknya saya tahan dulu. Ada rasanya. jujur, gitu deh. kalau di kampung, Pas saya mau pegang begini di kelas. Iya. Pik. Oh, iya. Ya. Sebentar jam Kak. Tunggu sebentar. Iya, ada rasa itu deh. itu tuh. Padahal kalau di Iya, Jakarta kayak ya sudah gitu, itu akan Betul. menjadi proses. Proses. nah. Cerita dari bagian dari proses. Berata dulu dia mengawali dari Iya. telco itunya itu, deh. dia yang urus-urus talent itu. Iya kan? Tapi kalau di kampung proses itu kita tidak mau akan gapai, sehingga bagaimana kau bisa ke step selanjutnya? Kalau proses paling dasarnya kau tidak mau bersentuhan. Nah, menarik. Banyak yang kayak begitu. Iya, menarik tuh. Tapi yang saya lihat dari Susah Sinyal series yang karakter Bang Ari dan juga Bang Abdur Iya. itu menjadi dua contoh nyata manusia yang mau merantau. Ada Betul. satu yang memutuskan saya merantau saja. Ada satu yang memang saya harus di kampung. Iya. Nah, memang ada kayak begitu juga, Bang. Iya. Tapi yang penting kan orang mencoba. Oh iya, dia sudah mencoba dan akhirnya dia putuskan sudah saya pulang saja. Ya. Dan itu enggak apa-apa, Ji. Nggak apa-apa, it's fine. Tapi dia pasti pulang belajar sesuatu. Adi Betul. Surya, Oh, banyak dia tahu. iya kan? Yes, betul. Percaya dirinya lebih tinggi ketika Lebih dia tinggi. pulang. Beda dia. Komik nasional jatuhnya. Iya. Iya, Iya kan? Iya. Aldi komik nasional. Iya. Iya. Percaya dirinya lebih tinggi karena dia belajar sesuatu yang lain. Jadi keluar itu pulang pun itu bukan berarti pulang karena gagal. Pulang karena bawa sesuatu.
Manis. Iya. Itu bukan pulang karena gagal, tapi pulang bawa sesuatu. Iya. Kayak bawa oleh-oleh. Enaknya itu kalau nenek pulang kayak apa dibawa? Harus kita bawa kantong plastik. Iya itu maksudku kayak jadi merantau itu memang menjadi habitnya kita. Apalagi kalau kita di Sulawesi sana kan juga kayaknya suka sekali kalau merantau dulu sedikit itu. Betul. Bahkan kalau yang waktuku kecil-kecil dulu tuh, selalu aku dengar Om Nu pergi merantau di Kalimantan. Kalimantan itu paling dekat dan kayaknya orang, di situ milah mencari Kalimantan paling dekat. Iya, kalau kami itu Batam. Kadang-kadang yang paling Batam, akrab. iya, Batam kan? betul. Iya, Batam. Kalimantan dengan Batam itu dua tempat yang kalau orang Sulawesi mau cari kehidupan di situ dulu. Di mana no? Di Batam ke sekarang. Kita tahu. Iya. Dia tahu di Batam ke sekarang. Ada nyali, keberanian, ada keinginan untuk maju. Dan keluarga juga ada pride-nya juga. Iya. Kan? Alhamdulillah. Pulang itu pasti sudah beda bicaranya itu. Iya tuh. Di dalam baju Volcom-nya. Pakai baju Volcom. Sendal. Mana semua anak? Rokoknya. Sini rokok. Asik. Pergi ambil dulu apa? Yang dingin-dingin. Yang dingin. Ambil kan dulu tuh yang dingin dalam. Asik. Enaknya. Itu pasti yang tapi kita ini tuh saya yang kurasa setelah merantau dan pulang misalkan untuk mudik pas lebaran itu kayaknya bertahannya kadang paling lama itu kapan 1 bulan kayaknya deh, dirasa kayak harus lagi balik deh. Iya di perantauan. Iya nggak tahu kalau saya ya kayak terlalu nyaman itu di kampung kayak aslinya tidak mau bikin apa-apa. Aslinya Aslinya itu. Sampai hari ini saya itu makanya saya dengan Indah itu setiap kali pulang selalu berpikir apa yang bisa kita bikin di sini. Oh iya. Yang bisa bikin kita tidak perlu buru-buru balik Jakarta. Sampai berpikir begitu. Iya, karena kan nyaman sekali di sana. Nyaman Sekali nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi kan kalau misalnya katakanlah ada kafe-kafe yang bisa kita punya, sehingga ketika pulang itu, nggak apa-apa kita di kalau sini saja 2 bulan nggak balik Jakarta itu karena aman lah. lagi urus kafe. Iya betul. Ada di kerja, ada di aktivitas. Iya. Kalau penghasilan mungkin pasti lebih banyak penghasilan di Jakarta. Iya. Tapi pekerjaannya itu loh melakukan sesuatu itu kan. Iya, bikin kita kayak merasa bersalah menikmati kenyamanan di kampung itu kan karena saking tidak ada dibikin. Saking tidak ada dibikin terus kayak ya memang enak mau gini-begini duduk apa. Tapi kayak ada yang salah kayak. Betul, kayak ada yang salah kayak kak ini sebenarnya terlalu duduk. Harusnya saya bergerak. Iya. Untuk kerja. Terlalu tidak ada di kerja. Iya, betul. Pernah juga saya berpikir, saya bawa pulang skenario. Mengetik. Main menulis di kampung. Inspirasi. Asik. Tidak ada. Tidak bisa keluar biar 1 halaman. Dibuka begini tulisannya The kayak SpongeBob. The. Iya. Buka begini tuh kayak entah apa saya pulang kampung kalau saya kerja juga. Lompat lagi. Anak pantai. Tidak ada satu kalimatku pulang kemarin ku tulis. Iya. Karena nyaman. Mau dikirnya kalau sudah masuk terus bangun. Apa dimasak, Mak? Apa dimasak? Ada itu. Tatalami kalau Makassar kan tatalami. Ditatami di situ makanan, tinggal Betul. makan, ya kan? Kita pulang kampung juga jalan-jalan, bagusnya itu ikan, bagusnya itu sayur, beli. Iya betul. Pulang kita tinggal tunggu dimasak lagi. Belum lagi mau orang tua tak, kenapa banyak sekali nu beli? Ya padahal menurut kita tidak apa-apa dibeli saja. Iya. Tapi menurut Nadia terlalu banyak itu kalau beli deh. Iya. Iya sih nyaman banget kampung halaman itu memang itu. Dia tidak bisa menawarkan. Tapi itu memang tidak boleh terlalu lama-lama. Jangan, itu maksudnya Satu. Paling lama berapa lama, Bang? Saya pernah kayaknya paling lama itu kayaknya belum pernah sampai 1 bulan lagi. Iya kan belum pernah 1 bulan. Karena 1 minggu 2 minggu itu kita lihat story-nya teman, sudah kerja media nih. Apa saya bikin di sini? Iya, sudah meeting nih orang di. Sudah meeting nih orang di.
mulai panik-panik sendiri. Sudah ada merong foto sama orang begini. Wis, siapa itu? Produser kah atau Apa apa? proyeknya ini dia? Iya. Sudah tidak balas grupnya kita di chatting grup. Masih sibuk lagi apa dia bikin? Sibuk Mi lagi. Perasaan kemarin masih riuh rendah ini saling bercanda. Ini kok serius Mi lagi nih mencangkul. Weh, mencangkul mau kok bos? Jangan dulu bos. Kita belum ini. Iya. Nah, Kemarin agak terlalu lama saya pulang ini. Salah satu terlama aku pulang. tapi tidak bisa dipungkiri konten banyak. Lumayan. Konten banyak. Saya Lumayan. kalau pulang Makassar pasti. Saya kemarin tuh sebenarnya pulangnya itu memang agak sedikit insiden. Maksudnya? Sebenarnya belum mau pulang. Makanya jadi lama. Mau pulang dekat Lebaran. Habis Oh, Lebaran, iya. seminggu setelah Lebaran baru balik Jakarta. Normal dong. Iya. Pulang H-3, H-2, habis itu seminggu baru balik Jakarta. Normal. Tiba-tiba tiket tidak ada semua. Paling ada tiket itu nih tanggal 13 Oh iya. yang habis kita syuting Tiku malam. Iya. Tiba-tiba ini gimana nih? Jam 1-nya saya sudah berangkat. Kita selesai syuting Tikum itu kan jam 11, jam 10 malam. Iya, jam 10 lewat lah. Pesawatku jam 1 malamnya itu. 3 jam setelah itu. Masa langsung berangkat itu? Iya, dan tidak ada pesawat selain itu. Mati. Gitu kadang. Ada pekerjaanku tanggal 14, 15 itu ku cancel nih dua-duanya. Oh iya. Karena sudah harus pulang ini. Tidak ada tiketnya soalnya. Kalau ditunggu lagi pasti ada gitu. Mana ini? Tidak ada. Nggak ada. Lebaran kok di Jakarta. Iya, pusing juga sih. Akhirnya saya pulang dari tanggal 13 sampai baru balik di sini tanggal 6. Tintung lama, lumayan lama. Lama sekali. Lama sekali. Jujur. Tapi melahirkan konten-konten yang kita nonton juga. Enaknya ini liburan belakang rumahnya. Ada lautnya. Dan yang paling besar adalah promo special show yang begini. Tak. Ya. Tak itu. Dek langsung ya. Langsung Menyasar pasar. itu. Dan kemarin sudah ngobrol Bang Ari ketika sebelum konten itu naik, tiket belum terlalu banyak. Iya. Setelah itu Ngaruh. langsung ngaruh ya. Jadi sebenarnya memang materi promosi itu juga ternyata signifikan. Iya. Jadi maksudnya berpikir kreatif bagaimana caranya kita punya Iya. konten yang bisa membuat orang percaya trust bahwa oh kayaknya lucu deh ini. Ya. Apalagi kita jualannya kita komedi kan. Komedi, jadinya dia lihat begitu. Jadi semua orang membeli tiket mungkin ada benarnya setelah promo itu. Memang mau lihat lagi tuh Bang. Tidak bukan begitu beratan. Begitu. Mau lagi Kayaknya dia enggak lihat deh. itu. Kayaknya enggak deh. Dia mau lagi Kalau lihat hanya live. Oke, tapi kalau hanya pengulangan kayaknya bosan nggak sih? Harus Berarti sudah ada kepikiran. harus ada eskalasi. Ada eskalasi. Masa yang narik yang itu terus? Hah, jadi spesial show-nya Bang Ari ini Spesial. spesial sekali ya. Kurasa ini? Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Tanggal 2 Tanggal 2 Dik. Hari Pendidikan 2 Mei. Memang kita pilih tuh. Tidak. Ada gedung tersedianya tanggal segitu. Saya kira memang kita pilih. Iya, karena begini. Tidak. Tidak ada. Di hari pendidikan itu gini-gini. Nggak. Memang tersedianya itu. Iya, enggak apa-apa Ji ya. Iya. Mau bagaimana lagi? Iya. Orang mau pergi upacara pendidikan ya. Aduh, gimana ya? Ada show siang lagi Ada kan? show siang. Show siang itu kalau misalkan kita mau beli tiket di www.mungkinadabenarnya.com. tidak maunya dia pakai W lagi. www. Kan sama Ji, coba ketik begitu kan sama Ji. Iya, ya sudah pakai pada www. Iya, www.mungkinadabenarnya.com. www. Itu tidak lebih itu. Ini www. Dia revisi jatuhnya itu. www. Mungkin ada benarnya.com. Bisa Iya. beli di situ. Betul. Ada di situ apa kelas-kelas untuk tiketnya juga nih. Betul. Ya tiket malam alhamdulillah sudah habis. Tinggal siang saja sekarang ini yang Siang. ya silakan teman-teman datang. Jadi pas selesai upacara misalkan apa langsung Iya. bisa Tapi merapat. ini apa namanya di dalam ruangan. Jadi tidak silau kalau nonton. Maksudnya informasi. Takutnya pikir aduh nonton siang-siang kayak silau nggak sih iya. nanti kan Hitungannya kalau siang ada matahari jadi pikirannya kita di luar kayaknya ini. silau itu Tidak nanti. Tidak di dalam ruangan. Di dalam J.
nyaman, ada AC-nya. Ada AC-nya. Seru sekali lah pokoknya. Seru deh. Seru banget. Iya, dan spesialnya itu kan bukan yang 15 menit. Bukan 15 menit, Ada bukan yang panjang. Ada opening, ada opener juga, ada Oki Daeng Mabone. itu dia. Itu dia. Beliau akan hadir membuka Bang Ari Keriting. Dia pertama berarti itu kan 2 komika. Berapa? 3 komika. 3 komika. Oki, Boa, Oki Daeng Mabone sama Ucit. oh iya. Sama Ucit. Modelnya Habela. Modelnya Habela itu. Upit. Ucit lagi dia bilang Ucit. Makan. Kan kemarin dia bikin pemotretan pakai maksudnya modelnya Upit. Dia. Habela. Iya. Habela. Iya, ada trennya. Maafin Upit ya. Ya makeover gembel. Terus Bikinlah saya sketsanya. Pit, maaf nih. Minta maaf sekali nih, Pit. Bolehkah kau pakai baju ini? Nah, baju ini tuh saya sudah kayak kasih kopi. Oh, kotor gitu. Kotor. Nanti syutingnya di sini. Aman aku Bang, aman. Alhamdulillah mau dia. Sudah itu. Dia tahu konsep keseluruhannya nggak ini? Iya, dia tahu konsepnya, dia tahu. Tapi tidak apa-apa aja nih, Pit, begini. Tidak apa-apa Bang, aman aja. Gitu. Oke. Karena saya juga menawarkan ini, dia adalah komedian. Iya. Tawarkan lah, pas dia pakai baju gembelnya di tempat sampah yang dekat sini, sumpah kayak gembel sekali. Sumpah, minta maaf ini tapi, ini mantap ini, saya bilang. In karakter banget. In karakter banget ini. Habis itu di inilah before dan afternya pakai kaos Habela. Komennya Bang, komennya. Kan saya bilang Pit mau apa ini kalau di salon toh potong rambut. Dulu aku rambutnya begini Bang, pendek kayak gini. Bahkan aku potong sendiri. Gokil saya bilang. Kayak Ariel pas pandemi. Gunting rambut sendiri tuh. Ariel pas pandemi. Saya bilang, apa-apa Bang, gitu aja. Begitu lah, dicukur terus. Pakai kacamata, komennya orang, wis, Adrian Napitopulu. Jangan. Harus dipikirkan matang-matang ya. Kayaknya harus dipikirkan matang-matang. Harus dipikirkan. Kenapa kita tidak kepikiran ini mirip Adrian Napitopulu? Tim kreatif diomelin lagi. Ini kalian nggak ada otaknya ya? Siapa ini? Nggak ada satupun yang kepikiran ini bakal mirip Adrian Napitopulu. Tolong dong, maksudnya before after itu harus yang ini lagi dong. Kita itu apa sih ekspektasi kita dari promo ini? Iya, apa tadi? Kalian nggak ada imajinasi kalian bakal jadi Adrian Napitopulu. Malah itu, iya Pak, maaf Pak. Iya Pak, kita sempat pikir akan seperti Ona Sutra, tapi jujur Adrian Napitopulu di luar ini. Di luar, saya lupa harusnya jangan Pak. Kacamata yang itu Bang. Gila ya. Kalian ya. Upit loh. Jadi Adrian Napitopulu. Gara-gara kita. Tapi dia kayak gini. Kira-kira merch kita ini ada nggak ya? Ada nggak? Beli dengan harapan mau jadi mirip Adrian Napitopulu. Coba di antara kalian semuanya. Ada nggak? Kayak nggak ada. Gitu kau tahu. Itu sudah tahu. Kenapa bikin dia jadi kayak Adrian Napitopulu? Ada. Itu tahu. Kenapa bikin dia jadi kayak Adrian Napitopulu? Kita juga nggak nyangka, Pak. Ya, biar lebih kritis. Enggak usah komedi aja kita. Untung kita tidak jadi kasih jaket kulit. Untung kita tidak jadi jaket kulit. Itu saja Pak, kita sudah take out jaket kulitnya Pak. Masih juga mirip. Gara-gara foto rambut kasih kacamata. Upit dari Malang gitu ya berarti. Dari Malang. Senior di Malang, berarti kasih kesempatan. Kalau saya openerku memang selalu begitu komposisinya. HH Corp, stand up Malang, orang Timur. Kalau Ilmu Hitam kemarin kan, mudah-mudahan ke depannya ya seperti itu terus. Kalau dari Malang kemarin kan stand up Indo Malangnya Vito. Oh iya. Yang dari Timurnya Renold. Yang dari HH Corpnya Priska. Jadi, formasinya begitu. Iya, baru habis itu Priska dia balas, Bang, saya kira saya itu dipilih karena saya orang Timur.
Oh iya. Ya memang dua-duanya. Dua-duanya. Cuma kan Bisa masuk dimanapun. manapun. Aman Ji, kau hakor. Iya, hakor gitu. Bisanya dia komplain itu. Oh, jadi saya itu dipilihkan hakor bukannya karena saya orang timur. Kan ada Reno di situ. Reno lah yang orang timurnya. Dia mempermasalahkan politik identitas betul dia. Astaga. Nggak bisa dibeli siang belum ini Masih ada, masih banyak ada. slot, masih beberapa tempat lah. Terus materi kemarin juga ngobrol di ABG sudah 70% lah katanya. Iya. Ada perbedaan juga antara show siang dengan show malam. Oh, ada bedanya. Ada. Jadi rencanaku saya show siang itu saya sapa penonton tuh selamat siang. Show malam saya sesuaikan gitu guys. Kayaknya nggak pas ini kalau saya malam tapi selamat siang kayak tadi. Iya, kayak- Jangan-jangan ada yang takutnya orang bilang sama. Sama. Enggak. Pas dia nonton kayak katanya sama. Iya, baru pertama sudah beda. Baru selamat Tadi siang itu dia bilang selamat siang, Iya. sekarang dia bilang selamat malam loh Pak. Beda ini, beda. Nggak sesuai nih. Jadi ya, saya harus klarifikasi. Bedanya ya, harus detail betul Detail orang betul menjelaskan. sekarang. Takutnya Iya. dia bilang sama materinya siang malam sama. Salamnya beda, orang kaget. Iya, betul. Keluar nanti dia. Jangan. Masa sama. Selamat malam semuanya. Beda. Bohongin orang. Saya cabut ya, Ri. Sorry, salah kata. Sorry, selamat siang. Sorry, duduk. Oh ya, duduk semua. Aduh, gitu dong. Gitu dong, Katanya gitu. sama. Udah masuk akal. Masuk akal ini. Aduh. Berarti kan yang ilmu hitam tuh ada banyak kejutan-kejutan Betul, juga, ya betul. kan? Apakah akan ada juga? Insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Selalu ada kejutan. Selalu ada kejutan, itu dia yang manis dari mungkin ada benarnya. Menurutku ini judul juga oke nih. Kayak film-film yang sekarang kayak Tunggu Aku Sukses Nanti. Ayah ini arahnya mau kemana? Ayah ini arahnya mau kemana? Ya. Mungkin ada benarnya. Iya, Itu manis. setara lah ya Iya. pemilihan judulnya. Siapa kasih kita? Kita dapat sendiri. Dapat karena tapi saya tidak sadar katanya orang saya sering bicara begitu ya. Iya kah? Di Tikum. Warga-warga Tikum pas saya rilis ini nih Bang Ari sering ngomong begini memang. Masa? Saya tidak sadar juga. Saya juga mungkin ada benarnya juga. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Iya, mungkin tapi ada saya tidak benarnya sadar. juga. Oh, Jadi iya. itu sebenarnya memang Hal yang biasa yang hal kita yang biasa ucapkan. cara pandang yang saya rasa kayak makanya kalau setiap diskusi kan tidak ada kebenaran yang absolut kan. Makanya itu mungkin Nice. terucap begitu saja karena kita menghindari untuk menjadi satu-satunya sumber kebenaran gitu sehingga pendapat lain itu memang kadang-kadang kita sikapi dengan seperti itu. Walaupun kita kekeh bilang tidak salah kok itu. Iya, tapi pendapatnya mungkin ada benarnya. Iya betul. Sama lah kalau misalnya kita melihat HP ini. Bang Ari melihat ini dari kayak apa? Garis pendek. saja. Nah, kalau saya di sini agak memanjang. Tuh. Oh, Jadi setiap sudut pandang ada benarnya tuh. betul. Habis ini azan subuh ini. Terlalu dalam pembohongan kalau begini. Jam-jam obrolan tengah malam. Tidak ada kebenaran yang absolut. Manis Betul. juga tadi itu. Berarti saya yang mempercayai saya adalah keturunan buaya juga. Ya sudah pasti. Kalau itu bukan mungkin ada benarnya. Pasti bro, pasti. Benar. Mungkin ada benarnya, memang ada. Bisa jadi. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita ini kata Bang Ari apa? Kita ini baru di dunia. Iya. Sudah lama Ilmu pengetahuan ini masih baru mencari. Iya, toh? Ilmu pengetahuan itu kan mencari apa-apa yang belum terungkap, Iya, apa yang belum tersingkap. Dia kan masih tumbuh terus. tunggu terus. Kalau kita bicara 30 tahun yang lalu, Ya, oke. bukan 50 tahun yang lalu lah. Kita bicara 50 tahun yang lalu. Baru ada orang bilang, "Wih, saya itu bisa bicara lihat mukanya Arif Brata itu." Oh. Bicara lihat mukanya Arif Brata di Sulawesi dan di Jawa. Orang pasti, Nggak masuk mistis akal. itu. Iya, Bagaimana caranya bisa lihat mukanya orang di Jawa dan di Sumatera? Iya, betul. Baru berbicara 50 tahun kemudian video call muncul. Ih, Iya kan? cocoknya. Betul. Iya toh? Nah bilang nenek dulu, nanti itu bakal ada tali panjang sekali. Kabel. Kabel muncul. Dulu ada salah satu kalau saya tidak salah ya ramalan Jayabaya kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ini silakan diluruskan kalau salah. Dia bilang katanya negara ini akan menjadi makmur
ketika jalanan-jalanannya sudah menjadi hitam. Orang zaman dulu kan tidak berpikir, orang itu jalan tanah kan? Iya. Apakah jalanannya terbakar? Apakah jalanannya kenapa itu menjadi hitam? Hari ini kita lihat aspal di mana-mana. Deh, makmur. Jadi ketika konteks sesuatu itu disampaikan pada masa yang lalu, Iya. bisa jadi orang menganggap itu mistis kah atau prediksi yang halusinasi Iya, kah, nggak masuk akal nggak kah? masuk akal kah? Iya. Tapi ketika itu terrealisasi, baru kita bisa lihat, oh ternyata maksudnya itu ini. Maksudnya itu Iya. ini, betul. Tidak Ternyata- secara harfiah, tapi Iya, ternyata hakikatnya itu ini. Nah itu yang maksudnya Iya, iya, orang-orang kadang-kadang kalau belum sampai pada masanya, belum sampai pada akal pikirannya, pasti tidak bisa mencapai apa yang dimaksud. iya, betul. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memahami lebih daripada itu, dia akan bisa melihat sebenarnya itu arahnya ke sini. Kenapa hitam ini? Terus ya, Diketawakan pasti waktu dia Iya, bilang, iya. itu nanti kalau jalanan sudah hitam, nanti akan makmur. Itu pasti, kenapa jalanan hitam? Karena jalan kan tanah merah semuanya. iya batu-batu, Batu-batu. apa, warna abu-abu. Tidak terpikir bahwa jalanan tanah itu, Oh, di jalanan aspal. berwarna hitam itu akan merefleksikan kemakmuran. Iya, betul. Jadi ketika dia terjadi hari ini, orang baru tahu, oh ternyata ini yang menyebabkan Maksudnya itu. ini. Sama kayak, nanti tuh orang tidak kerja, ini ganti mau semua robot. Perlahan satu-satu kan hilang itu. Kan? Betul. Kayak pintu tol, Iya. mesin mami. Iya. Atau misalnya gini, katakanlah kita di tahun, katakanlah kita di tahun 400 Masehi. Misalnya ya, dikatakan 400 Masehi, terus orang dia bilang begini, nanti suatu saat itu ada dunia di mana besi itu terapung. Wih, kan pada masa itu kan orang Besi berat. berat. Nggak Orang mungkin. berangkat pakai kapal, kapalnya kayu. Iya. Tapi Pom pisang kali. iya, kan? Zat besi kali. Tapi setelah sekarang kapal tanker besi berton-ton berat seperti itu kan nggak make sense lah untuk besi seberat ratusan ton itu tidak tenggelam di air. Paku saja satu biji, sendok saja satu biji tenggelam sampai ke dasar. Bagaimana lagi besi Betul. 1000 ton? Di masa itu kan di tidak ada Iya, kapal gambarannya besi. ya. Iya. Nah itu akhirnya sekarang. Sekarang besi bukan lagi terapung, besi lagi terbang di langit. Berarti mungkin ya, dulu sekali ada yang pernah bilang nih, nanti tuh ada orang sendiri bicara, diketawai banyak orang. Ternyata Bang Ari Kriting Iya. bikin special show. Iya. Iya kan? Jangan kok tuduh saya sendiri. Tidak maksudnya, Juga itu. semua komika. Iya, semua komika. Makanya, kok kalau begitu kayak kesannya kayak jadi aneh saya, jadi aneh. Anehnya nih kita berdiri bicara baru orang tertawa-tertawa. Orang diketawai kan, Iya. padahal mah bikin ketawa. Iya, kayaknya semua orang. Iya. Berarti masuk Makanya akal. kalau kau tanya sama saya, Ya. itu berata masih ada kerunan banyak. Ya mungkin ada benarnya, tapi konteksnya apa? Konteksnya apa? Maknanya apa? Itu kita nggak pernah tahu gitu. Maksudnya Iya. ketika memutuskan berkerabat dengan buaya itu apa yang menjadi landasan idealismenya kan kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu keturunannya dulu Iya, kita iya. itu ada irisannya ke situ Iya. memang. Hari ini apa yang terjadi dengan itu tuh kenapa ada istilah itu juga kita nggak pernah tahu gitu. Iya, dan nenek-neneknya kita selalu yakin juga menjelaskan itu. Bilang, Iya. ada memang nenekmu, nak. Ada memang dulu nenekmu itu. Wah, ya. Bahkan saya kira saya sendiri. Saya bikinlah maksudnya obrolkanlah ini di ABG. Dia tidak yakin. Orang komen-komen, betul bang, saya nenekku juga. Bahkan Betul, live ada yang bilang, saya juga keturunan buaya. Iya, Jadi waktu itu di sungai katanya nenek saya yang kasih tete buaya. Nah itu kan kita tidak pernah tahu cara Betul. menyusuinya bagaimana toh? Betul. Nah, betul. Tapi ini saya pikir-pikir lagi tuh. Iya. Saya pikir-pikir lagi. Kemungkinan itu kan selalu dua arah. Mungkin ya, mungkin tidak. Sudah saya pikir-pikir lagi. Mungkin ada baiknya kalau kita mengingat-ingat cara mereka menjelaskan. Oke. Intonasi itu pengaruh. Intonasi itu pengaruh. Kalau misalnya nak cerita begini tuh, kakekmu itu dulu buaya itu. Iya dulu buaya itu. Wow, iya, Waduh, itu maksudnya kita, oh berarti mereka buaya ini. iya, tapi kalau dia kakekmu dulu itu buaya. Ay, beda itu. Berarti yang begini. Piu.
Kakeknya memang dia rebel Ki. Makanya, Iya, pelajari nada. intonasi nada. Jangan-jangan waktu itu Iya. salah dengar Ki. Jadi memang harus disimak dulu. Kalau yang mistis, oke, nih Iya, berarti oke. ada dudukan teoritisnya nih yang Iya, harus betul. ditelusuri keturunan-keturunan ke atasnya. Iya. Tapi kalau neneknya ketika dia bicara begitu, intonasinya Ada ada sedikit sedikit kesalnya. kesalnya. Ya, dia selalu buaya itu. Wah ini keluar lagi sama ini nih. Dia itu keluar, cucunya memang itu. Saya kasih tau kode, kakekmu itu memang buaya. Oh, jangan tiba-tiba dibawa ke. Iya, berarti krokodil ini. Krokodil. Bukan. Iya. Tapi kalau konteksnya memang kultural, Iya. itu beda lagi. Makanya tinggal cek-cek intonasi aja. Tuh, Berarti ya, maksudnya kan ini kayak misalkan teori Darwin Hmm. berasal dari kera. Iya nggak sih? Kera-kera jadi manusia begitu, Di? Ya, tapi Kurang lebih sekarang evolusinya, ada penjelasan baru mengenai teori itu. Di. Oh, begitu kan? Jadi sebenarnya Darwin itu dia tidak pernah mengatakan bahwa nenek moyangnya manusia itu monyet. Tidak pernah. Tidak pernah dibilang. Tidak Orang pernah. dia, oke. Salah satu yang menjadi ininya orang rujukannya orang itu Darwin itu mengatakan bahwa nenek moyangnya manusia di seluruh dunia itu berasal dari Afrika. Oh, Toh? berasal dari Afrika. Ya, yang mana itu berdasarkan tes genetika. Semua kita di Asia, di Eropa, di Amerika itu nenek moyang itu berasal dari Afrika. Artinya secara genetik pertama manusia itu turunnya itu di Afrika yang mengembangkan genetika manusia secara sempurna itu Oke. dari Afrika. Nah, kemudian ilmuwan-ilmuwan di sekitarnya itu kan rasis. Mereka rasis. Mereka melihat orang Afrika itu sebagai kera. Nah, mereka tidak maulah mengakui kalau ancestornya mereka itu, nenek moyangnya itu berasal dari tempat yang sama dengan orang-orang Afrika yang pada masa itu masih masa perbudakan juga. Oh iya, iya, iya. Sehingga mereka lah yang melontarkan, tidak mungkin kita ini manusia, nenek moyangnya monyet. Karena menurut mereka nenek moyangnya orang-orang berkulit hitam ini Iya. kategorinya monyet. Jadi sebenarnya itu bukan definisi yang dikeluarkan oleh Darwin. Tetapi Dia cuma bilang pertamanya itu Afrika. Afrika, orang yang tidak terima Ya, kok, itu dia masa Afrika? Iya. iya masa nenek moyangku monyet begitu. Oh, karena ada rasis begitu, Di. Karena ada rasisme di masa lalu itu. Jadi sebenarnya ketika kita menolak teori itu sebenarnya kita ada di dalam cakrawala berpikirnya si rasis-rasis tadi ini. Padahal penelitian terbaru mengatakan memang secara genetik manusia memang dari Afrika itunya. Hampir seluruh manusia di dunia ini punya gen Afrika. Iya kah? Iya, ini deh. Coba telepon dulu Maciana. Nggak usah. Saya Nggak kira usah. siapa tahu dia pernah jaga ke Afrika Iya. atau apa. Jadi sebenarnya teorinya Darwin itu tidak secara signifikan mengatakan kita punya nenek moyang monyet. Dia menyatakan nenek moyang kita itu kemungkinan besar berasal dari Afrika. Nah, karena orang Afrika bentuknya seperti itu, ilmuwan lain menolak teori itu. Oh, begitu. Sambil mengatakan, ya masa kita punya nenek moyang monyet. Kata monyetnya itu sebenarnya mengidentifikasi, Saya baru tahu ini, sumpah. ya kurang lebih cerita seperti itu. Tapi ini saya juga baru tahu kok. Oh, iya Saya sama-sama. baru, saya baru baca juga story alternatifnya tentang teori itu. Tuh, Mike, jangan sama story-storynya temannya nulis ya, baca. Lagi ngopi nih. Jangan kok itu. Baru kau cerita apa berat? Iya. Lagi ngopi ini. Untuk apa? Terus kenapa? Tapi kalau dipikir-pikir, informasi yang saya sampaikan barusan itu terdengar menarik kan? Iya. Tapi untuk apa? Iya, untuk kita tahu. Ya sama aja dengan yang ngopi tadi kan setara. Oh, setara deh. Setara dong. Tapi lebih ada value-nya ketika kita ngobrol sama teman. Kau tahu enggak? Ini dibanding kayak, kau tahu enggak dia ngopi di sana. Ya, beda kayak. Tapi manfaatnya terhadap kemanusiaan sama. Hanya untuk sekedar tambahan informasi, Ji. Iya, kan? cocok. Iya kan? Cocok. Betul. Terkecuali misalnya informasiku soal, mau kau investasi ini pasti untung. Ketika kau lakukan kau dapat untung. Itu baru, bagus informasinya Bang Ari itu. Tapi kalau cuma masalah Begitu anjing, tak apa? Darwin ini makan ini, setara aja itu menurutku. Jadi tidak juga, jangan terlalu Obrolan-obrolan yang terkesima dengan obrolan-obrolan yang kayak cerdas, tapi manfaat realnya juga kayaknya
Tidak sebanyak itu, Ji. Baik, Bang Ari, saya kan pernah lihat kita ada baliho toh. Ya. Kalau misalkan nanti terpilih beberapa tahun lagi atau ya siapa tahu paling dekat memang kan kayak arahnya ke situ, politik. Apa yang paling kita anukan? Pertanyaanku, kau pilih saya tidak? Saya pilih. Misalnya saya mencalonkan diri. Saya pilih. Wih, terlalu tegas, Mas. Saya pilih Juragan. Kenapa kau pilih apa saya? dulu visinya? Makanya saya harus tahu dulu. Track record aja dulu deh. Track record. Iya, kayaknya dibanding yang lain, secara track record, kau pilih saya nggak? Kalau saya mencalonkan diri dari apapun. Dukung lah, minimal dukung. Dukung. Karena ya mungkin ada benarnya. Tapi yakin, Ki? Proses berpikirnya. Tapi dan ya itu tadi saya harus tahu dulu toh. Maksudnya oh ini visinya misalkan dia mau memajukan ini apa namanya industri hiburannya. Misal kita yang di kampung, Timur, ya. Ya Indonesia Timur, lebih ada misalkan ada tempat show sendiri yang bagus, entah itu pertunjukan apapun, saya dukung iya. Ya, maksudnya pasti ada rencana jangka panjangnya mau apa. Iya. Ya, saya tuh yang penting balik ke dukungannya orang dulu. Kalau orang sudah mendukung kita untuk melakukan sesuatu, baru terpanggil untuk maju berbuat sesuatu untuk orang lain. Karena kebanyakan kalau drivernya ambisi, maka kita akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau tidak ada ambisi justru tidak bisa, Bang. Negaramu sekarang kacau nggak? Ya, lumayan lah. Sistem. Kacau. Cukup kacau kan sistem di daerah sampai di pusat. Cukup kacau kan? Karena kebanyakan itu didorong sama ambisi personal. Kayaknya tidak ada deh, Bang, yang di luar itu tanpa ambisi, Bang. Iya, makanya kan saya tunggu. Saya tunggu sampai orang-orang mendorong. Paham nggak? Kayak kalau misalnya beberapa teman-teman kayak, Bang Ari, ayo deh bantu-bantu kita untuk bikin ini. Itu mungkin baru saya akan jadi lebih terpanggil. Nah, tapi kan untuk orang akan mendorong, akan misalkan mencoba untuk, ayo coba Bang Ari. Dan itu tidak banyak. Berarti Bang Ari tidak mau tetap? Ngelawak-ngelawak aja seru. Masa? Seru. Betul. Awas besok saya lihat pakai songkok. Sholat mungkin Jumatan. Iya. Tapi itu menurutku penting juga untuk kita pahami sama-sama bahwa kebutuhan orang untuk, kan kalau kata-kata bijaknya itu lah, kasihlah kekuasaan itu kepada orang yang paling tidak menginginkan. Oke. Berikan kekuasaan kepada orang yang paling tidak menginginkan. Ketika kita punya keinginan terlalu kuat untuk itu, maka ambisinya kita pasti akan besar, sehingga kita akan menghalalkan segala cara untuk melakukan, untuk sampai pada titik tersebut. Nah, repotnya itu adalah, saya yakin pasti memang tidak akan mungkin ada yang 100%. Tidak ada. Pasti namanya politik itu banyak lobby-lobby tingkat tingginya, banyak cara-cara tertentu yang akan bisa diraih. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai kita punya satu-satunya solusi, ya itu yang repot. Kita tahu cara. Oh iya kan? Paham. Kita tahu caranya nih. Mau selicik apapun, tapi kan kita tahu caranya, cara mainnya gitu. Tapi walaupun misalkan kita tahu caranya, cuman kalau kita sudah nyempulin di situ, Bang, ada memang layar-layar yang ya sudah Mi. Ini kau harus lewati tahap ini dulu. Iya. Ada si ini dulu, ada si ini dulu. Iya. Tetap tidak nyampe berarti, Bang ya. Iya, tapi maksudku kalau misalnya kita ambisi, kalau ambisinya kita terlalu tinggi untuk ada di posisi itu, maka cara-cara yang kita rasa sebenarnya kita kontra ini, kita gas semua itu yang penting sampai. Oh iya. Tapi kalau misalnya teman-temannya kita yang saling support dan lain sebagainya, kemungkinan mungkin akan tetap ada saringan-saringan tertentu yang kita lalui. Adalah ampas-ampasnya pasti, tapi jangan sampai sebanyak yang bikin kita jadi tidak bisa berpikir cerah untuk yang lain. Kemarin saya lihat postingan, ada yang bikin jika stand up comedian menjadi menteri. Iya. Termasuk ada Bang Ari juga di situ. Kedepannya kira-kira ada tidak memang teman-temannya kita ini bakalan ke situ memang, Bang? Nah, saya tidak tahu siapa ya. Saya tidak tahu siapa. Tapi yang harus saya bisa pastikan adalah ketika dia turun gunung, kita dukung apa tidak? Itu menurutku. Kita kasih dukungan moral apa tidak? Atau kita justru menyesal, kenapa lagi campur-campur? Itu tuh yang akan menjadi penentunya tuh di situ. Dan itu pasti ada, Bang, pro dan kontra toh? Silakan, tapi yang pro ini bisa speak up untuk itu apa enggak? Karena jangan sampai kita hanya berani speak up karena tidak kenal.
Tapi justru ketika kenal, nggak? Maksudnya kalau misalnya nih, Aku tahu kayak begitu deh. ya, misalnya katakanlah Abdur maju, ya toh? Dia kayaknya maju. Iya misalkan Iya, lah. misalnya. Iya. Masih. Jangan dulu kau buka rahasia di sini. Tidak Ji. Ini kan masih obrolan-obrolan di Tidak antara jadi kita. katakanlah ya kan. Katakanlah Iya. Abdur maju. Terus kita sebagai teman-temannya yang tahu track recordnya dia, kredibilitasnya dia, visinya dia, profesionalismenya dia akan untuk bekerja, apakah kita support itu? Itu kan menjadi kepada dirinya kita masing-masing. Kembali lagi kita di. Iya. Iya. Kalau saya sih kayaknya aku support dia. Kalau saya sih pasti saya support. Oh, iya. Kalau saya tahu orang yang saya tidak terlalu kenal dia punya kredibilitas aja bisa kita support, Apalagi ini kita sudah tahu tahu betul. kesehariannya lebih lama lagi. Iya. Misalnya, contoh, 2014 kita dukung Pak Jokowi. Apa kita tahu sebelum-sebelumnya Pak Jokowi seperti apa? Kan nggak juga. Tidak, Tapi tapi- kita mencoba percaya. Oh, Nah, ini Abdur yang kita sudah tahu sebelum-sebelumnya bagaimana. Masa kita tidak bersuara besar untuk dia? Betul. Ini tapi lagi-lagi siapa tahu misal kalau gini. Iya, loh. kalau. Nah, maksudku itu, kalau kita tidak support, itu yang terjadi di banyak teman-teman, mohon maafin ya, seniman-seniman yang lain. Oke. Di seniman-seniman Iya, yang lain, ketika temannya maju, hening itu. Sehingga kalau saya di Masing-masing perspektifku, iya, bukan masalah masing-masing, kayaknya temannya aja tidak percaya dia melakukan itu deh. Oh, iya. Kenapa Apalagi masyarakat kita harus ini. percaya gitu Oh, loh? begitu deh. Berarti harus kompak Betul. kalau mau. Misal David maju. Iya. Kalau kita semua rayakan, wow, David akhirnya iya. berani ngambil keputusan untuk terjun ke gelanggang. Ayo teman-teman yang ada di Support. tempatnya David, support dia. Kita support supaya abang kita itu bisa jadi sesuatu. Orang kan jadi bersemangat kayak, wih, Oh iya betul tahu. Yang kayaknya teman-temannya saya dukung. teman-temannya dukung ini, percaya sama dia nih, mungkin dia bisa bawa sesuatu untuk kita. Perkara kedepannya dia mau seperti apa kan tuh nanti. Nanti, Pi. Yang penting kita support dulu nih Iya. selaku teman begitu, Dek. Bukan kita support karena teman, tapi karena kita percaya ini orang, Oh, kita kenal begitu? iyalah. Ya. Makanya tadi pertanyaan pertama aku adalah, kalau saya maju kau dukung atau tidak? Oh. Karena kalau kau tidak dukung, untuk apa saya maju? Orang terdekatku saja yang kenal Tidak saya dukung, punya keseharian. apalagi yang Ragu lain. saya ada di situ. Oh, paham. Iya toh? Kalau misalkan Gerald sama Ebel nih, misal Gerald sama Ebel, Maju. Insya Allah presiden. Maju. Gak usah presiden lah, jadi wali kota lah, misalnya. Ya misalnya, Dia mereka maju. maju. Gira sama Elbel. Iya, secara masa kuat dia. Kan kita sudah pernah ingatkan Marcel. Iya. Oh iya dia ada teman tepat ini. Kan kita sudah pernah ingatkan temannya kita. Jangan. Jangan. Artinya kalau kita maju, kalau kita yakin dia bisa kita support, Iya. kalau kita yakin dia cuma dimain-mainkan, bukan kita cegah kita punya teman maju. Iya, Cuma tapi kita firasat, kayak ini main-mainkan temannya kita ini. Kita sudah kasih tahu dong. Iya, betul. Jangan, itu kok dimain-mainkan itu. Kembalilah ke rumahmu, Dek. Nah, Kita ini saja begitu di. Oi. mulai kembali juga tapi katanya tuh. Kembali kita alhamdulillah. Oh, terakhir ini Bang Ari. Tipsnya. Bagaimana cara Tapi ada uang kecilku ini. bukan tips itu, bukan tips Oh, yang sorry, kayak sorry, makasih banyak Dena, makasih banyak Dena. Bukan itu. Apa tipsnya ketika kita mau mendekati pasangan yang menurut kita, kau inilah. Pasangan ini. Iya, tapi kitanya tidak pede. Kalau cuma pasangan bisa saya. Itu makanya saya tanya ke Kalau ini. namanya pasangan, jangan bisa sama saya. Dah. Pasangan. Hei. Karena kan terbukti gagal saya. Saya terbukti bukan contoh yang baik. Tapi kalau pasangan insya Allah lah. Kalau kita ada dua hal mungkin ya. Iya. Yang pertama, takdir itu kita mau menghindar sekuat apapun, pasti dia menghampiri kita. Itu yang saya yakini. Tahu? Takdir itu sekuat apapun kita mau menghindar, pasti dia menghampiri kita. Demikian pula ketika kita ketemu seseorang yang kita rasa, ini pasanganku ini takdirku ini. Takdirku ini. Ini yang saya inginkan hidup bersama-sama dengan dia ini. Insya Allah kalau memang dia takdirmu, pasti dia akan ada di jalur takdirmu. Tidak akan bisa kau hindari, tidak akan bisa. Sehingga buat apa terlalu ngoyo mengejar? Buat apa tuh terlalu ngoyo mengejar yang bikin orang jadi risih? Yang bikin orang jadi kalem. Oh, jangan terlalu kelihatan bikin risih Mau gitu ya. sekali. Iya, mau sekali. Oh. Karena itu yang kadang-kadang sering saya lihat ketika ada teman-teman perempuan kita yang ketemu sama laki-laki menjadi risih. Padahal Infil dulu Am. iya, padahal kalau kita tanya ekspresi yang dia lakukan itu ya karena memang dia suka, bukan karena mau jahat.
karena suka. Kan ada laki-laki yang jahat, yang memang usil kan, yang kayak Iya, cewek, iya, cewek. antar ke, ya, itu kan memang mungkin jahat. Tapi kan ada juga yang kayak, aduh bagaimana cara aku kenalan di? Tapi dia melakukan cara yang sama, cewek. Padahal niatnya memang kenalan. Padahal dia memang mau kenalan, mau tulus apa segala macam. Oh, jaga. Cuman tidak sabar. Attitude-mu pelan, main Pelan, pelan, main pelan saja. Jangan terlalu kejili-jili istilahnya. Betul. Kalau kayak ayam kan dia sampingnya betina nih. Jangan begitu sekali. Pura-pura nanti itu apa, Iya, padahal iya. tidak ada apa-apa. Padahal tidak ada apa-apa. Ya. Penasaran kepo nih betina kan? Apa Kenapa sih ini, itu? kenapa Pas ini? dia datang dan naik ini. Oh itu. Itu yang Pak. pertama. Pertama. Jangan terlalu tergesa-gesa. Tenang, tenangkan jiwanya. Kalau takdirmu itu tidak akan kemana-mana. Dekati saja perlahan-lahan. Yang kedua adalah, kalau sudah dapat, mempertahankan kan PR-nya beda lagi. Beda lagi. Oh. Betul. Saya tuh percaya ada dua hal dalam hubungan yang harus kita pahami. Bagaimana cara hubungan itu bisa berjalan maju. Ya. Kaki kiri dan kaki kanannya. Toh? Kaki kanannya cinta. Kaki kirinya setia. Dipakainya bergantian. Nice. Dipakainya bergantian. Cinta itu kita pakai ketika kita melihat segala sesuatu yang kita sukai dari pasangan. Iya, iya. Nama sekarang, kalau misalnya cinta sekali sama kau. Wis, man. Iya toh? Iya. Iya kan? Ih, kita datang jemput cepatnya. Misalnya dari sisi perempuan Iya, itu, kita datang jemput cepatnya misalnya ku ini dulu mandi cepat mandi, santai aja sayang. Iya, iya. Cinta aku sama dia kan. Hal-hal yang kita sukai. Kita membutuhkan cinta. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Sehingga kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai. Yaitu setia kita butuhkan. Ketika kita menemukan hal yang tidak sukai, kita harus setia dengan hal yang kita tidak sukai dari pasangan itu. Nah, itu. Wah, ini tukang marah-marah. Ya sudah, itu bagian dari dia sebagai manusia. Kita setia sama sifat itu. Kita terima itu. Kita terima itu. Oh, ini banyak maunya. Ya kalau memang kau cinta sama dia, jadi cinta saja tidak cukup, setia saja tidak cukup. Harus jalan beriringan dua dan dipakai ganti-gantian. Pada saat ada hal baik, kita gunakan cintanya kita. Makin besarlah cinta itu. Tapi ketika ada hal buruk, kita gunakan senjata setia. Maka bersabarlah kita sama hal buruk. Memang cocok tuh, masuk akal. Jual Iya, kompor deh. kita habis ini. Apa? Jual kompor kita habis ini. Iya, tapi itu menurutku maksudnya Betul tahu, penting iya. dipahami. Cinta itu dibutuhkan pada saat kita bersama. Toh? Iya. Setia itu dibutuhkan pada saat kita tidak bersama. Iya kan? Kapan mau keluar bukunya ini? Di Gramet. Bang Ari, terima kasih banyak. Ya, Bang Ari sudah thank you, thank you Terima banyak. kasih banyak. Jangan lupa beli tiketnya. Mungkin ada benarnya di www.mungkinadabenarnya.com. Yes. Ada siang di situ, Diamond, Platinum, Early Gold. Bird, Bluebird. Nggak ada. Ada. Iya, Intinya ada di situ. Balkon ada semua. Iya. Tinggal dicari. Spesial dari Bang Ari Kriting. Oke, sukses. Terima kasih banyak, Bro. Sama-sama. Sehat-sehat, Ki.